Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas lebih dalam nih sumber yang Anda bagikan soal visi Manoj Punjabi di balik film Ipar Adalah Maut. Betul. Ini menarik banget sih, karena kita lihat gimana cerita yang awalnya viral di medsos itu bisa jadi fenomena sinematik besar ya. Iya, dan gimana visi seorang Manoj Punjabi itu jadi kunci. Pertanyaan besarnya kan, gimana ya cerita yang kesannya, ya ampun skandal biasa gini, kok bisa meledak banget? Nah itu dia, sumber kita ini nunjukin kalau ini bukan sekedar ngambil cerita viral terus difilmin, ada visi kreatif yang ya bisa dibilang sengaja ngebentuk ulang narasinya. Oh, jadi bukan cuma soal sensasinya ya? Bukan, justru itu poinnya. Banyak yang mungkin lihatnya, wah ini potensi sensasi perselingkuhan, tapi Manoj Punjabi, menurut artikel itu, ngelihatnya beda. Bedanya gimana? Dia malah lihat ini sebagai cermin kerapuhan manusia. Ada filosofi kunci yang diangkat kan. Yang salah bukan orangnya, yang salah adalah keadaan. Menarik. Yang salah keadaan. Gimana panjangan ini mempengaruhi keseluruhan proyeknya menurut sumber kita? Itu jadi fondasi banget. Jadi fokusnya digeser. Bukan lagi soal siapa jahat, siapa baik. Tapi lebih ke eksplorasi gimana tekanan situasi itu ya bisa bikin orang jadi rapuh. Jadi lebih drama manusiawi ya, bukan gosip. Persis. Dan ini kelihatan di prosesnya yang detail banget. Detailnya kayak apa tuh? Di artikel disebutin nggak? Disebutin. Contohnya, revisi naskah itu katanya sampai 15 kali loh. Dan di bawah supervisi Manoj langsung. 15 kali. Wow! Iya, fokusnya tuh di dialog, alur, dinamika karakter. Biar otentik, biar nyentuh. Tujuannya bukan eksploitasi skandal. Bukan buat jualan sensasi aja. Keadaan bisa menghancurkan sebuah keluarga. Jadi, kedalaman itu yang dicari. Kedalaman itu kerasa juga di karakternya ya, terutama Aris. Artikelnya kan bandingin sama Layangan Putus tuh. Iya, dibandingin. Nah, arahan spesifik buat Aris di sini apa katanya? Sumber kita bilang, arahannya itu bikin Aris tampil lebih polos. Jadi perselingkuhannya itu bukan kayak, wah, rencana jahat dari awal gitu. Oh, jadi lebih ke Lebih kayak akibat keadaan yang bikin dia kepleset lah istilahnya. Beda mungkin sama persepsi karakter serupa sebelumnya yang lebih, kalkulatif. Oke. Terus implikasinya apa dong penggambaran Aris yang lebih polos ini ke penonton? Menurut analisis di artikelnya. Nah ini bikin Aris jadi nggak murni antagonis kan? Jadi kompleks. Manusia biasa aja, tapi punya kelemahan fatal. Bikin penonton jadi mikir ya? Banget. Itu katanya memicu dilema moral buat Anda sebagai penonton. Jadi mikir, ini orang korban keadaan atau ya pelaku? Atau dua-duanya? Bisa jadi. Kompleksitas ini yang bikin ceritanya lebih nempel. Nggak hitam putih doang. Masuk akal. Dan pendekatan ini yang fokus ke kerapuhan, eksekusi detail, hasilnya kan luar biasa ya. Gimana artikel ini nyambungin visi tadi sama sukses fenomenalnya? Nah, di situ disebutin data-datanya. Angkanya gila sih. 1 juta penonton cuma 5 hari. Cepet banget. Terus 3 juta dalam 2 minggu. Puncaknya sampai 4,77 juta penonton. Itu ngalahin film-film gede dong. Ya, pada masanya itu ngalahin kayak Laskar Pelangi, Habibie and Ainun. Terus yang menarik lagi, fenomena meme organik itu. Oh iya, yang ipar adalah baut, gaji telat adalah maut. Betul. Itu muncul alami, nggak didorong promosi. Artinya, Apa? ceritanya itu kuat banget nancep di benak publik. Dan nggak cuma di bioskop lokal ya, pas tayang di Netflix juga kan performanya bagus banget. Iya, betul. Artikelnya nyebut, rilis 8 November 2024, langsung nomor 1 di Indonesia. Tahan sebulan lebih. Terus masuk top 10 global juga. Masuk top 10 global film non-English, minggu pertama aja 1,5 juta views. Ini kan nunjukin jangkauan internasional. Artinya apa nih capaian global ini? Ya, ini semacam validasi ya. Kalau visi Manoj soal kerapuhan manusia dalam tekanan keadaan itu ternyata universal, bisa diterima lintas budaya. Jadi bukan cuma produser ngejar angka ya? Bukan, lebih ke pencerita. Yang peduli detail, peduli kedalaman, pas sama kutipannya yang lain. Film besar lahir dari cerita besar. Dan cerita besar lahir dari keberanian untuk melihat manusia apa adanya. Keren, jadi posisinya sebagai visioner gitu ya? Bisa dibilang begitu, visioner yang bisa ngangkat cerita lokal, bahkan yang viral jadi karya yang punya gaung global. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, intinya kesuksesan Ipar Adalah Maut itu bukan hoki atau karena viral aja. Bukan kebetulan,
tapi buah dari visi yang jelas dari Manoj Punjabi. Fokus ke manusianya, keadaannya, plus eksekusi yang detail banget di naskah, karakter. Makanya resonansinya kuat di mana-mana. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan nih buat Anda yang dengerin. Apa tuh? Kalau kita pakai premis tadi, yang salah adalah keadaan, nah sejauh mana sih kita bisa atau mungkin mau misahin tindakan seseorang dari situasi yang melingkupinya? Baik waktu kita nilai cerita di film, atau bahkan mungkin ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan menarik aja sih buat direfleksikan.